Baik, teman-teman pejuang ASN 2023, jumpa kembali di channel kami. Seperti yang teman-teman ketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB telah menetapkan passing grade serta kisi-kisi soal yang harus teman-teman pelajari pada seleksi CPNS melalui surat keputusan Kemenpan-RB nomor 651 tahun 2023. Berikut ini teman-teman yang menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kisi-kisi materi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi pada SKD CPNS tahun 2023 berdasarkan keputusan Menpan-RB tersebut. Jadi teman-teman, untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2023 meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK terdiri dari 35 butir soal, tes intelijensia umum atau TIU terdiri dari 35 butir soal, tes karakteristik pribadi atau TKP terdiri dari 45 butir soal. Kemudian untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban yang salah atau tidak menjawab bernilai 0. Sedangkan materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah adalah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5, serta tidak menjawab bernilai 0. SKD teman-teman dalam pengadaan CPNS 2023 ini dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Kemudian teman-teman, nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi adalah 65 untuk TWK, artinya teman-teman minimal mampu menjawab 13 soal dari 30 butir soal TWK yang diujikan. Sementara itu 80 untuk TIU, artinya teman-teman minimal mampu menjawab 16 soal dari 35 butir soal TIU yang diujikan. Dan teman-teman mampu mengumpulkan 166 poin untuk soal TKP. Kemudian teman-teman, untuk nilai kumulatif paling tinggi SKD adalah 550 dengan rincian 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP. Kemudian teman-teman, untuk kisi-kisi materi SKD meliputi tes wawasan kebangsaan bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian yang kedua adalah integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian yang ketiga adalah bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat adalah pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir untuk TWK adalah bahasa negara, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua teman-teman adalah TIU, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama adalah kemampuan verbal yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam menalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kemudian silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian selanjutnya adalah analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Yang kedua teman-teman, kemampuan numerik meliputi berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana
deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka, kemudian perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif, dan selanjutnya soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan figural yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Kemudian ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar, dan selanjutnya serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Kemudian yang ketiga, TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan satu pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua adalah jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan kolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima adalah profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Yang keenam atau yang terakhir adalah anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Demikian informasi yang kami jelaskan. Kisi-kisi dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.